Chris, you and me. Come on, let it go. Just let it be. Why don't you be? Halo Ananda sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk SMP. Bagaimana kabar Ananda sekalian di rumah? Pem berharap semuanya Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Nah, sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita ambil sikap hening sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, sungguh kami bersyukur kepadamu, karena kasih-Mu kami dapat berjumpa kembali dengan teman-teman kami walaupun lewat media sosial. Ya Bapa, hari ini kami akan berusaha memahami pribadi putra-Mu yang sungguh Allah, sungguh manusia. Bimbinglah kami agar dapat memahami pribadi putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Kemanusiaan dan Kealahan Yesus. Adapun kompetensi dasar kita dari 3.1 memahami ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang makna Yesus Kristus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu yang pertama menjelaskan dimensi jasmani dan dimensi rohani dalam diri manusia. Yang kedua, menjelaskan kutipan kitab suci yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus sungguh manusia. Yang ketiga, menjelaskan kutipan kitab suci yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus sungguh Allah. Dan yang keempat, menjelaskan kemanusiaan dan kealahan Yesus dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa manusia itu diciptakan Allah secitra dengannya. Maka manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Hal tersebut mau menegaskan bahwa dalam diri manusia terkandung dimensi kemanusiaan atau jasmani dan juga dimensi rohani yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, melainkan merupakan satu kesatuan utuh. Nah, dimensi kemanusiaan itu nampak dalam kenyataan bahwa manusia itu dilahirkan dari rahim seorang wanita berjenis kelamin, mampu mengungkapkan perasaannya, dapat mengalami sakit, dapat mengalami kematian dan sebagainya. Tetapi dalam diri manusia juga mengandung dimensi rohani, sehingga manusia itu dapat mengasihi, dapat berdoa, dapat mengampuni dan sebagainya. Nah, kita akan mendalami bagaimana ciri-ciri manusia dan ciri-ciri Allah. Untuk memahami ciri-ciri manusia dan ciri-ciri Allah, kita akan mendengar sepenggal dialog berikut ini. Judulnya Sepenggal Percakapan. Jadi kamu tidak bisa memaafkan dia? Tanya Rian sahabatku. Untuk kali ini tidak. Berulang kali aku sudah memaafkan dan dia tak pernah berubah. Kesabaranku ada batasnya juga, jawabku. Baru saja kita keluar gereja. Melalui sabdanya, Tuhan tadi menyapa kita, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Rian mencoba mengingatkan. Dengar Rian, aku bukan Tuhan, sanggahku cepat. Loh, siapa yang bilang kamu Tuhan? Terlalu sempurna dia kubandingkan dengan kamu. Dan terlalu sombong kamu bicara seperti itu. Seakan-akan kamu sudah seperti Tuhan kalau bisa memaafkan. Ingat Nes, Allah yang maha sempurna saja rela merendahkan dirinya
menjadi manusia sama seperti kita. Jangan sampai kita yang penuh keterbatasan justru ingin meninggikan diri sama seperti Allah. Rian mencoba menasihatiku, dan hatiku sudah terlanjur membatu. Ditulis oleh Sulis. Ananda sekalian, setelah kita menyimak dialog antara Rian dan juga Ines, jelas di sana dalam percakapan tersebut nampak dalam diri manusia ada dua dimensi. Dimensi kemanusiaan atau jasmani dan dimensi keilahian ataupun kerohanian. Dimensi kemanusiaan atau jasmani ini nampak dalam hal kita dilahirkan oleh seorang ibu, kita memiliki jenis kelamin entah laki-laki ataupun perempuan. Kita bisa marah, kecewa, sedih, gembira, bahagia, dan sebagainya. Kita juga bisa merasakan sakit, tapi juga kita bisa mengalami kematian dan sebagainya. Kemudian manusia juga memiliki dimensi keilahian atau kerohanian. Nah, ini nampak dalam hal kita bisa mengasihi sesama, kita bisa mengampuni, kita bisa mencintai, kita bisa berbela rasa, kita bisa berdoa, dan sebagainya. Nah, dalam dialog tadi itu ada kalimat yang berbunyi, kesabaranku ada batasnya juga. Jelas dalam dialog ini mau menegaskan bahwa dimensi rohani atau keilahian dalam diri manusia itu tidak bisa memancar sepenuhnya karena dibatasi oleh kemanusiaannya. Setelah kita melihat ciri-ciri manusia dan ciri-ciri Allah, sekarang kita akan mendalami pribadi Yesus Kristus yang sungguh Allah dan sungguh manusia. Nah, untuk itu kita akan melihatnya dari Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 20. Silakan Ananda di rumah dibuka kitab sucinya. Mem akan membacakan perikop ini untuk kita bersama. Silakan disimak dengan seksama. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang ke seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana,
seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Ananda sekalian, dari perikop ini jelas bahwa Allah menjelma menjadi manusia karena Dia solider. Dia setia kawan dengan kita, dengan kehidupan kita manusia yang lemah ini. Allah yang mengambil kodrat manusia sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Allah ingin menunjukkan pada kita bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Dia mau turun ke bumi, merasakan suka duka yang dialami manusia, bahkan bergaul dengan manusia. Sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, Yesus tidak pura-pura jadi manusia. Dia manusia sejati. Dalam Injil Lukas yang sudah kita baca tadi, kita bisa melihat ciri-ciri kemanusiaan Yesus. Yang pertama, jelas ayah dan ibunya mengikuti sensus penduduk. Yesus dilahirkan dari rahim Maria, ibunya. Yesus lahir di Betlehem, tempat yang juga biasa dikunjungi manusia pada umumnya. Yesus berjenis kelamin laki-laki. Dalam Injil yang lain, kita juga bisa menemukan ciri-ciri kemanusiaan Yesus. Misalnya, Yesus bekerja menjadi tukang kayu. Kita bisa membacanya dari Markus 6 ayat 3. Yesus bisa marah. Lukas 19 ayat 45. Yesus merasa sedih. Markus 14 ayat 34. Yesus merasa lapar, Matius 21 ayat 18. Yesus haus, Matius 25 ayat 35. Yesus ketakutan, Markus 22 ayat 44. Kemanusiaan Yesus itu sangat nyata, nampak ketika Dia harus mengalami nasib yang dialami oleh semua manusia. Apa itu? Yakni mengalami kematian. Kita bisa membacanya di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan juga Injil Yohanes. Jadi dari berbagai peristiwa yang dialami oleh Yesus yang kita baca dalam kitab suci, jelas mau menegaskan bahwa Yesus itu hidup dalam sejarah manusia. Dan Yesus menjalani hidup sebagaimana manusia pada umumnya. Nah, Yesus adalah manusia, tetapi Yesus juga sekaligus Allah. Yesus 100% manusia dan 100% Allah. Kealahan Yesus itu tampak nyata dalam hal warta malaikat tentang kelahiran Yesus kepada para gembala. Dalam Injil Lukas 2 ayat 11 dikatakan, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Selain itu, di ayat 13 sampai dengan 14 juga dikatakan, "Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah." Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi
di antara manusia yang berkenan kepadanya. Selain itu, kealahan Yesus juga tampak dalam beberapa peristiwa mujizat yang dilakukannya. Misalnya peristiwa penggandaan roti, Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yesus membangkitkan anak muda di Nain, Yesus mengusir roh jahat, Yesus meredakan angin ribut, Yesus berjalan di atas air, Yesus bangkit dari alam maut, Yesus naik ke surga, dan berbagai macam peristiwa yang bisa kita baca dalam kitab suci. Nah, semua yang kita baca itu mau menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah. Maka dengan memahami Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia, kita diajak untuk meneladani cinta Yesus. Walaupun Yesus itu Allah, Yesus tidak meninggikan dirinya. Yesus tidak sombong. Yesus mau turun ke bumi untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita pada hari ini, sekarang marilah kita ambil sikap hening sejenak. Kita akan merefleksikan seluruh pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Allah yang maha tinggi rela menjelma menjadi manusia sama seperti kita. Dia merendahkan dirinya demi menyelamatkan hidup kita. Bagaimana dengan kita? Maukah kita bersikap rendah hati, tidak menyombongkan diri, merasa diri lebih kaya, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih pandai? Maukah kita solider dengan orang lain? Sebagai tugas di rumah, silahkan Ananda kerjakan latihan yang sudah Mem sediakan. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, hari ini kami memahami bahwa Engkau sungguh Allah dan sungguh manusia. Bimbinglah kami agar kami dapat meneladan cinta-Mu yang terbuka dan solider serta penuh belas kasih. Engkau kami puji ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran minggu depan. Selamat belajar. Shalom.